Karena Jokowi bangun hilirisasi yang bikin negara-negara Eropa megap-megap kehilangan bahan mentah gratisan. Coba pikir, kenapa fitnah ijazah muncul pas Jokowi pensiun? Kenapa justru makin keras saat Gibran naik? Karena bagi mereka Jokowi tidak boleh punya legacy. Jokowi tidak boleh dikenang sebagai pemimpin berhasil. Jokowi harus dipreteli citranya, biar bangsa ini ragu, biar sejarah ini kabur, biar proyek hilirisasi ini bisa dikacaukan. Dan disinilah kita sadar, fitnah ijazah bukan cuma soal politik dalam negeri. Ini soal pertarungan geopolitik. Siapa di balik tirai fitnah ini? Ada kelompok yang trauma 10 tahun gagal berkuasa. Ada mantan pejabat yang ingin comeback tapi tak punya panggung. Ada ormas-ormas yang kehilangan kucuran dana karena Jokowi rapikan anggaran. Dan jangan lupa, ada segelintir buzzer tua yang cari cuan dari fitnah, hoax, dan narasi benci. Roy Suryo itu bukan mastermind. Dia pion. Yang kasih narasi, kasih briefing, kasih skrip, itu bukan orang biasa. Itu elit politik sakit hati. Yang tak rela kekuasaan berpindah ke generasi baru, ke tangan Gibran yang masih segar dan dicintai publik muda. Kenapa harus waspada? Karena mereka akan terus menyerang. Hari ini ijazah. Besok mungkin klaim Jokowi anggota orde tersembunyi. Lusa mungkin Gibran disebut anak alien. Dan publik akan terus dibombardir dengan omong kosong yang dibungkus kata-kata serius. Itulah senjata utama politik pasca kebenaran, post-truth. Ulangi kebohongan 1000 kali, biarkan viral, lalu tunggu sampai publik kebingungan. Dan kalau publik sudah bingung, itulah saat para dalang mengambil alih wacana. Tapi mereka salah target. Karena Jokowi bukan tipe pemimpin yang kabur dari fitnah, dia lawan, dia laporkan. Dan dengan itu dia ajarkan satu hal, bahwa demokrasi bukan tempat main fitnah. Kalau fitnah jadi senjata, maka demokrasi akan hancur bukan oleh senjata militer, tapi oleh mulut kotor dan jari yang ringan mengetik kebohongan. Kesimpulan sementara, fitnah ijazah palsu adalah proyek sistematis. Roy Suryo cuma aktor figuran. Ada kekuatan politik dalam dan luar negeri yang ingin menghapus legasi Jokowi. Gibran adalah ancaman masa depan bagi elit tua karena ia melanjutkan visi ayahnya. Rakyat harus waspada karena setiap narasi yang disebar punya agenda tersembunyi. Sekarang mari kita buka permainan kelas kakapnya. Karena kalau bicara tentang Jokowi, kita tidak lagi bicara tokoh politik lokal. Kita sedang bicara tentang figur sentral tatanan baru Asia Tenggara. Kita bicara tentang pemimpin yang berhasil mendobrak sistem global yang selama ini merugikan negara-negara berkembang. Dan itulah masalahnya, karena sejak Jokowi memulai hilirisasi, menolak Freeport sepenuhnya dikuasai asing, menantang mafia migas, hingga menciptakan poros kerjasama global yang tidak sepenuhnya tunduk pada Barat. Saat itulah tanda merah ditempel di dahinya. Dia terlalu mandiri untuk didiamkan. Lalu siapa yang merasa rugi? Lembaga think tank asing yang kehilangan pengaruh di istana. Investor besar dari negara-negara industri yang terganggu karena bahan mentah tak lagi bisa diangkut bebas. Organisasi internasional yang frustasi karena rekomendasi mereka tidak lagi ditelan mentah-mentah. Lalu siapa yang mereka temui? Politikus lokal yang kalah pemilu, LSM yang kehilangan funding, media tertentu yang ingin eksis dan jadi alat kampanye. Dan tentu saja, para mantan pejabat dan aktivis tua yang kebelet panggung. Maka lahirlah konsorsium baru. Konsorsium sakit hati dan asing. Keduanya sepakat, kita hajar Jokowi. Biar warisannya runtuh, biar Gibran tidak punya landasan kuat, dan biar publik Indonesia lelah dengan narasi pembangunan. Kenapa mereka takut pada Gibran? Karena ia dipilih secara sah. Dan kalau Anda tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot. Karena kalau itu logikanya, maka demokrasi bukan lagi dipimpin oleh rakyat, tapi oleh orang-orang yang tidak terpilih, tidak ditunjuk, tidak dipilih siapa-siapa, tapi merasa paling pantas. Gibran tidak sempurna, tapi ia tidak sedang menipu siapapun. Yang menipu justru mereka yang menjual moral, tapi sebenarnya cuma menjual nostalgia kekuasaan. Pak Prabowo, bila suara ini sampai ke Anda, jangan goyah, jangan dikendalikan oleh suara dari masa lalu. Kemenangan Bapak adalah kemenangan untuk masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk dengan segala tarik-menarik yang ada. Tapi yang pasti, Gibran adalah pilihan Anda. Dan pemimpin sejati tidak membuang anak panah yang sudah dilepaskan hanya karena ada suara gaduh dari belakang. Gibran bukan ban serep. Ia adalah bagian dari keputusan sejarah.
dan sejarah tak bisa dihapus hanya karena seseorang tidak dapat posisi yang diinginkan. Mereka bukan pembela konstitusi. Mereka bukan penyelamat negara. Mereka adalah elit tua yang sedang panik kehilangan panggung. Dan mereka berteriak karena mereka tahu masa mereka sudah habis. Gibran tidak sempurna, tapi ia sah. Dan karena ia sah, maka ia harus dijaga, bukan diganggu. Ia harus dikritik, tapi bukan dijatuhkan. Ia harus diawasi, bukan dikudeta. Kalau narasi ini masuk akal bagi Anda, maka tugas kita semua adalah satu. Jagalah demokrasi, bukan jagalah gengsi. Kita harus mulai menyebut mereka dengan jelas. Golongan sakit hati. Ya, ini bukan fitnah, ini fakta. Buktinya jelas, mereka baru muncul setelah nama-nama kabinet tidak memuat nama mereka. Mereka baru bicara tentang pelanggaran konstitusi setelah mereka tidak dapat posisi. Coba tanya balik ke mereka. Kalau waktu itu Gibran kalah, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya, tidak. Mereka akan tepuk tangan, pura-pura bijak, lalu bilang rakyat sudah menentukan. Tapi karena mereka kalah dan tidak ikut dihitung, barulah keluar narasi seolah-olah ini krisis moral nasional. Padahal ini cuma krisis personal. Krisis identitas elit lama yang kaget melihat generasi baru naik ke atas tanpa perlu izin dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan buat mereka, generasi baru ini tidak tunduk, tidak hormat secara buta. Tidak ikut budaya senioritas kaku yang selama ini mereka jadikan alat kontrol. Ada yang bilang Gibran itu cuma menang karena anak Jokowi. Baik, mari kita jawab pelan-pelan. Kalau memang cuma karena anak presiden, kenapa ribuan anak pejabat lain tidak ada yang bisa menembus arena politik nasional? Kenapa tidak ada anak menteri, anak jenderal, anak konglomerat yang bisa duduk di kursi wakil presiden? Gibran bukan sekadar anak Jokowi. Gibran adalah simbol zaman yang berubah. Simbol bahwa anak muda bisa masuk sistem, mengalahkan nama-nama lama, dan menang dalam kompetisi keras yang bernama Pilpres. Jadi kalau Anda tidak suka Gibran, itu boleh. Tapi jangan tutupi ketidaksukaan Anda dengan kedok hukum dan moral. Jangan gunakan narasi suci konstitusi untuk menyembunyikan ambisi pribadi yang gagal terakomodasi. Rakyat Indonesia harus waspada. Saat ini sedang ada narasi adu domba yang sangat halus, seolah-olah ada krisis negara, padahal yang krisis itu cuma kelompok elit yang tidak lagi diundang ke meja kekuasaan. Ini klasik, setiap kali ada pemimpin baru, selalu ada tokoh tua yang merasa terbuang, lalu mencoba menciptakan keresahan agar diajak masuk kembali. Mereka memakai seragam tua, bintang di pundak, dan gaya pidato tegas untuk menciptakan ilusi seolah-olah negara ini sedang darurat. Padahal tidak, negara ini baik-baik saja. Yang darurat itu kehilangan akses. Yang panik itu yang tidak dapat jatah. Dan Gibran, ia jadi sasaran empuk karena masih muda, belum punya banyak pengalaman, dan mudah dijadikan target. Tapi publik jangan bodoh. Kalau hari ini Gibran yang ditumbalkan, maka besok siapa lagi? Siapapun yang tidak cocok dengan selera elit lama akan ditolak, akan digoyang, akan dicari-cari salahnya. Itu bukan demokrasi. Itu mafia politik. Sekarang saatnya kita bersuara tegas. Gibran adalah wakil presiden terpilih, sah secara konstitusi. Kritik boleh, evaluasi wajib. Tapi minta dicopot, itu ngawur dan menyesatkan. Jangan jadikan seragam dan usia tua sebagai senjata moral. Kalau memang ingin dihormati, bersikaplah seperti negarawan. Bukan seperti calon menteri yang gagal. Dan terakhir, Pak Prabowo tetaplah tegak berdiri. Jangan tunduk pada nostalgia kekuasaan yang gagal move on. Buktikan bahwa Bapak pemimpin sejati, bukan sekadar pewaris kebiasaan lama. Dan kepada rakyat Indonesia, mari jaga akal sehat. Karena jika demokrasi diganggu oleh mereka yang tidak rela kalah, maka yang akan kalah bukan cuma Gibran. Yang kalah adalah kita semua. Mari kita buka kembali sejarah politik Indonesia. Setiap kali ada perubahan besar, setiap kali ada wajah baru di tampuk kekuasaan, selalu saja muncul segelintir tokoh lama yang merasa tak rela. Zaman Soekarno ke Soeharto, ada yang sakit hati. Zaman Soeharto ke reformasi, lebih banyak lagi yang terdepak. Zaman SBY ke Jokowi, elit lama mencoba masuk lewat jalur kompromi. Sekarang, saat Prabowo Gibran naik ke panggung, giliran mereka yang tidak kebagian ikut bersuara nyaring. Bukan karena cinta konstitusi, tapi karena mereka tidak diajak. Cinta kekuasaan lebih kuat daripada cinta bangsa.
Itu faktanya. Dan sayangnya, mereka memakai bahasa hukum, moralitas, bahkan nasionalisme. Seolah-olah mereka juru selamat bangsa. Padahal mereka hanya sedang membela ego. Ego mereka sendiri. Mari kita perjelas satu hal. Gibran tidak pernah menyingkirkan siapapun. Gibran tidak pernah meminta orang lain untuk tersingkir. Gibran hanya maju, ikut kontestasi, menang, dan sekarang menjabat. Apa salahnya? Apa kriminalnya? Apa pelanggaran beratnya? Apakah karena dia anak muda? Apakah karena dia anak presiden? Apakah karena dia lebih cepat melaju dibanding senior-senior yang dulu merasa paling pantas? Kalau begitu, yang bermasalah bukan Gibran. Yang bermasalah adalah sistem pikir mereka yang sudah usang, tapi masih mau mendikte arah bangsa. Sudah waktunya kita bilang, negara ini bukan milik generasi 70-an ke atas saja. Ini rumah besar, yang juga dimiliki oleh generasi 80-an, 90-an, bahkan generasi 2000-an. Kalau ada yang tidak terima, itu bukan masalah hukum. Itu masalah batin yang belum sembuh. Dan jangan sekali-sekali menjadikan negara ini sebagai tempat terapi kekecewaan. Biar saya katakan seterang-terangnya, serangan terhadap Gibran bukan sekadar serangan personal. Itu adalah sinyal buruk bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin masuk politik. Sinyalnya seperti ini, kalau kamu muda, jangan berani-berani. Kalau kamu belum tua dan belum punya pangkat, minggir saja. Karena sistem ini cuma untuk mereka yang sudah kenyang pangkat dan usia. Apa ini adil? Apa ini demokrasi? Kita tidak sedang membela Gibran karena dia Gibran. Kita membela hak generasi baru untuk masuk sistem tanpa harus menunggu restu generasi lama. Kalau hari ini Gibran dilumpuhkan, besok anak muda lain akan ragu untuk tampil. Dan akhirnya politik kita hanya jadi panggung daur ulang. Yang tua-tua tampil lagi dengan ide lama, pola lama, dan konflik lama. Sekarang kita bicara soal Prabowo. Banyak yang berharap Prabowo akan berubah haluan. Banyak yang bisik-bisik, Pak Prabowo tinggalkan Gibran. Itu anak kecil, cuma beban. Tapi untungnya Prabowo tidak sebodoh itu. Prabowo tahu bahwa ia dan Gibran menang karena satu paket. Meninggalkan Gibran berarti mengkhianati kepercayaan publik. Dan satu hal yang harus kita ingat, Prabowo bukan tipe pemimpin yang mudah ditekan oleh nostalgia. Dia bukan tipe yang akan membuang rekan hanya karena desakan segelintir purnawirawan linglung. Mereka boleh punya bintang di pundak, tapi Prabowo punya mandat dari rakyat. Dan mandat itu lebih tinggi dari rasa kecewa segelintir elit. Hari ini narasi bangsa kita sedang diuji. Apakah kita akan kembali ke era senioritas buta atau maju ke era meritokrasi dan keberanian generasi baru? Kita sedang menyaksikan pertarungan besar antara generasi yang ingin mempertahankan kuasa lama dan generasi yang ingin membuktikan bahwa mereka juga mampu. Maka hari ini kita harus bersuara. Cukup sudah intimidasi terhadap Gibran. Cukup sudah tekanan dari kelompok gagal naik perahu. Cukup sudah sandiwara moral yang dibungkus kecewa pribadi. Karena bangsa ini tidak bisa terus digerakkan oleh rasa sakit hati. Bangsa ini harus dipimpin oleh harapan, oleh akal sehat, oleh keberanian melangkah ke masa depan. Dan Gibran, suka atau tidak suka, adalah simbol dari itu semua. Jangan salah paham, kami sangat menghargai pengalaman. Kami hormat pada sejarah, tapi mohon maaf, pengalaman tanpa relevansi hanya akan jadi cerita basi yang mengganggu proses belajar generasi baru. Kalau kalian ingin membimbing, bimbinglah dengan kebesaran hati, bukan dengan dendam karena tak dapat kursi. Kalau kalian ingin berkontribusi, kontribusilah dalam bentuk teladan, bukan bisikan-bisikan destruktif yang merusak tatanan. Dan jika kalian tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang anak muda hari ini menjadi wakil presiden, maka mungkin masalahnya bukan pada Gibran. Mungkin masalahnya ada di cermin, tapi kalian sudah terlalu lama enggan bercermin. Sekian. Dan untuk para purnawirawan yang masih ingin ribut, silakan lanjut, asal jangan lupa minum obat. Karena kadang yang kalian butuhkan bukan jabatan, tapi istirahat.